Adik-adik, sebelum kita mulai ibadahnya, kita harus mempersiapkan beberapa hal. Yang pertama, kita harus siapkan Alkitab dan Kidung Ceria. Lalu yang kedua, periksa perangkat yang akan digunakan, seperti kuota internetnya. Lalu baterainya harus diperhatikan. Yang ketiga, gunakan pakaian rapi dan sopan ya, selayaknya beribadah di gereja. Yang keempat, yuk ikuti rangkaian ibadah hingga selesai. Selamat beribadah adik-adik. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ya, adik-adik, kakak mau mengingatkan untuk reminder pengisian absen. Nah, adik-adik, kakak mengingatkan kepada adik-adik untuk mengisi presensi ya. Jangan sampai terlewatkan. Linknya adik-adik bisa lihat di bawah ini, atau adik-adik juga bisa lihat, langsung klik ke link yang tersedia di description box ya. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersaat teduh terlebih dahulu. Mari kita saat teduh. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Oke adik-adik, mari kita menyanyikan Mas PA dengan kita sikap bangkit berdiri. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentanglah dan Tuhan, kami kunjung berkemuliaan. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Oke adik-adik, saatnya kita berdoa untuk membuka ibadah kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami boleh diberikan kesempatan untuk kami bisa beribadah. Meskipun kami hanya dari rumah. Tuhan, kiranya Kau berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Kiranya ibadah kami boleh membawa berkat untuk diri kami dan untuk keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, untuk pujian pembuka, mari kita nyanyikan Dalam Yesus Kita Bersaudara dengan sikap bangkit berdiri. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang
mendengarkan kesaksian pujian. Kesaksian pujian akan disampaikan oleh adik Debbie dan Mikaela dari sektor Immanuel. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Nah, adik-adik dapat berdiri untuk membaca Mazmur dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 yang dibacakan oleh adik Leo dari sektor Haleluya. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, saatnya kita menyanyi sebelum pujian, sebelum masuk firman Tuhan. Kita akan menyanyi dari mana, Pak? Dari Kidung Ceria 137, Kak. Senang ku baca Alkitab. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allah, ku pedoman hidup yang benar, sempurna dan lurus. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allah, ku pedoman hidup yang benar, sempurna dan lurus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman pada hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, pada hari ini kami mengucap syukur ya Tuhan untuk semua berkat yang sudah Tuhan limpahkan bagi kami sepanjang hari ini. Dan pada hari ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, agar kami boleh menjalani kehidupan ini seturut dengan kehendak dan rencana. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman pada hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai 17 yang akan dibacakan oleh teman kami. Tema hari ini adalah erat bersatu sehati sepikir. Diambil dari kitab 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 14. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Klo tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu,
Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Salam, nama saya Aditri Prasetyo. Saya dari sektor Haleluya. Saya mau membacakan firman Tuhan terambil dari 1 Korintus pasal 1 sampai 15 sampai 17. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih buat adik layan yang sudah membacakan firman Tuhan pada hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. 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 Adik-adik yang dikasihi di dalam Tuhan, Paulus dalam suratnya di Jemaat Korintus mengingatkan supaya jangan ada perpecahan. Nah, adik-adik, perpecahan di dalam setiap komunitas atau di dalam setiap pergaulan ini sering sekali terjadi. Ada banyak hal-hal yang menyebabkan perpecahan. Hal-hal tersebut misalnya karena sombong, ya, karena ingin meninggikan hati, ingin meninggikan dirinya, atau ada juga yang karena mementingkan dirinya sendiri, menganggap orang lain lebih rendah daripada dirinya, ya. Hal-hal yang seperti inilah sering sekali menimbulkan perpecahan. Oleh karena itu, Paulus mengingatkan supaya jemaat di kota Korintus saling mengasihi. Ya. Karena jemaat di Korintus itu semua adalah dikasihi oleh Tuhan. Nah, nasihat Paulus ini juga berlaku buat kita sampai hari ini. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, jika teman-teman kita atau teman-teman di sekitar kita ada yang kurang menyenangkan buat adik-adik, maka sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bisa memaafkan. Supaya apa? Supaya perpecahan itu tidak terjadi. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebagai anak Tuhan, janganlah kita berlaku sombong atau berkata hal-hal yang tidak baik yang merendahkan orang lain. Hendaklah kita berteman dengan semua orang, apapun itu latar belakangnya, apapun itu suku bangsanya, apapun itu kebudayaannya, ya. Karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah mengajarkan.
Adik-adik tahu kan cerita orang Samaria yang baik hati? Nah, orang Samaria yang baik hati itu menolong sesamanya tanpa melihat latar belakang. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kehidupan kita pada saat ini? Mungkin di tempat adik-adik di rumah atau di sekolah mungkin pernah ada bolo-boloan gitu ya. Nah, sebagai anak Tuhan kita jangan ikut-ikutan seperti itu. Kita harus bisa berteman dengan semua orang tanpa membeda-bedakan. Tadi ada lagu pujian yang berjudul Dalam Yesus Kita Bersaudara. Ya, benar adik-adik. Di dalam Tuhan Yesus kita semua saudara. Mau orang Batak, orang Ambon, orang Manado, orang Jawa, orang Papua, dan lain sebagainya. Kita semua boleh saja berbeda suku bangsa, tetapi kita satu dalam saudara seiman. Berarti kita juga harus mengasihi saudara-saudara kita, meskipun berbeda suku dan kebudayaan dengan kita. Nah, adik-adik, tetaplah setia di dalam iman kepada Tuhan Yesus dan tetap setia dalam persekutuan, dalam doa dan firman Tuhan, supaya kita selalu diberkati Tuhan. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati adik-adik dimanapun berada, sekarang dan selamanya. Amin. Nah, jadi untuk merespon firman Tuhan, kita angkat pujian dari Kidung Ceria 184, Bermacam-macam Anak, bait 1 dan 4. Adik-adik yang dikasih Tuhan, tiba saatnya kita akan doa syafaat pada hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, pada hari ini kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Tuhan sudah menyertai kami sepanjang kehidupan kami. Tak lupa pada hari ini kami juga berdoa bagi teman-teman yang mungkin saat ini sedang sakit, kiranya Tuhan mau jamah mereka agar mereka pun boleh mendapatkan kesembuhan dan dilindungi. Begitu pula ya Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami yang saat ini masih dalam kondisi belum stabil karena adanya COVID-19 ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberi kekuatan bagi kami semua agar kami tidak terpapar oleh coronavirus tersebut. Begitu pula pada hari ini kami juga berdoa bagi pemerintahan dari mulai Bapak Presiden sampai pemerintahan yang ada di sekitar kami di tingkat kampung ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberikan hikmat kepada mereka agar dapat menjalankan pemerintahan ini dengan baik. Pada hari ini ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi adik-adik yang
pada hari Senin besok akan melaksanakan ujian tengah semester. Ya Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberikan kemampuan bagi adik-adik semuanya untuk dapat mengerjakan semua soal dan dapat mendapatkan nilai yang baik. Pada hari ini ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk semua berkat anugerah yang sudah Tuhan limpahkan kepada kami semua. Dan doa ini hanya kami alaskan di dalam satu nama Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah atas segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, kita masuk dalam persembahan. Tapi sebelum itu, mari kita baca dari kitab Ibrani 13, ayatnya yang ke-15. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Nah, jadi untuk pujian persembahan, kita nyanyikan dari bait 1 dan 2, mari bawa persembahan. persembahan kami Tuhan, dan kuduskanlah persembahan kami, agar persembahan ini berguna untuk pelayanan kasih-Mu.
Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, gak kerasa ya kita akan menutup ibadah kita. Sebelum itu kita akan angkat pujian penutup dari Kidung Ceria 183. Kita satu dalam Tuhan. Kiranya kasih Tuhan Sang Pemilik alam semesta menyertai adik-adik sekarang dan selamanya. Ucapan terima kasih. Terima kasih kepada Kak Jenny atas firman yang sudah dibawakan untuk ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Kak Jevon sudah mengiringi ibadah hari ini. Terima kasih kepada adik Dendi dan Mikaela yang sudah memberikan kesaksian pujian. Terima kasih juga kepada adik Leo yang sudah membacakan Mazmur. Terima kasih kepada adik Evan dan adik yang sudah membacakan firman Tuhan. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah mengikuti ibadah pada hari ini. Oh ya adik-adik, untuk pengumpulan aktivitas terakhir tanggal 13 Oktober tahun 2021 di grup WA kelas dengan format nama _sektor_kelas. Nah, untuk informasi lebih lanjut, adik-adik bisa hubungi Kak Dumas ya adik-adik. Terima kasih kepada Kak Bella. Terima kasih Kak Gerald. Ya, dan terima kasih juga untuk adik-adik yang sudah hadir pada ibadah minggu ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan melalui Zoom ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.